Huh. Jadi video kali ini tuh aku mau ceritain suka duka kisah selama 2 tahun di Papua. Waktu itu aku menjalani tugas sebagai Nusantara Sehat Team, sebagai seorang bidan, dan teman-temanku yang lain dengan profesi yang berbeda-beda juga. Jadi kendalanya kalau di Papua itu lebih ke ekstrimnya jalanan, kemudian masih nggak ada sinyal, nggak ada internet, nggak ada air. Ada sih tapi aksesnya susah kalau dulu kan. Terus kalau mau ke kota juga harus pakai mobil tertentu, yaitu mobil Hilux, dan itu harganya mahal. Kalau bolak-balik itu udah berapa juta yang keluar gitu kan. Jadi ada banyak hal pengalaman yang luar biasa yang sudah aku alami sebagai seorang bidan di sana. Awal-awal kami diterima dengan baik sih. Ada sempat kendala juga dengan beberapa pegawai, mereka sepertinya tidak senang dengan kehadiran kami. Jadi ada sedikit permasalahan di awal-awal. Kemudian kami juga ditinggal sama kepala puskesmas, ditinggal sama pegawai. Jarak dari puskesmas kami yang di atas gunung itu ke kota itu 9-12 jam. Jadi ibaratnya kalau udah di gunung, kalau nggak ada kendaraan itu kalian nggak akan bisa turun dah. Kalaupun mau turun silahkan jalan kaki, dan itu aku nggak tahu berapa hari baru nyampe di kota dan berapa minggu mungkin kalau versi aku mungkin jalan kaki ya. Jadi benar-benar kami tuh posisinya ditinggal sama kepala puskesmas sama pegawai. Jadi kami lebih banyak melakukan program inti di puskesmas. Program inovasi kami pun berjalan tapi hanya beberapa bulan karena kami tuh kekurangan tenaga. Kemudian ada banyak hal juga dari program inti pelayanan puskesmas yang harus kami kerjakan gitu. Jadi program inovasinya kami tuh sedikit terhambat gitu kan. Jadi selama di sana itu aku ngerjain banyak hal, nggak cuman pekerjaan bidan aja. Aku ngerjain pekerjaannya perawat. Kadang kalau dokter nggak ada di tempat juga aku ngobatin pasien juga, ngasih obat, nolongin luka. Ya pokoknya banyak hal yang aku kerjakan, dan itu nggak cuman pekerjaan bidan aja. Begitu juga dengan teman-temanku yang lain, nggak cuman terfokus dengan profesi mereka. Jadi mereka itu sekarang sudah punya banyak ilmu lah gitu kan, dari ilmu-ilmu mereka sendiri. Kayak misalnya farmasi, aku ngajarin infus, kemudian teman-teman Kesling dan Kesmas bisa bantuin ya dalam hal merawat luka dan lain-lain. Pokoknya jadi kami tuh nggak hanya fokus sama profesi kami masing-masing. Terus selama 2 tahun juga lebih fleksibel pekerjaannya tuh nggak yang apa sih bilangnya harus seperti ini tuh enggak. Jadi karena memang masyarakatnya itu juga masyarakat asli, jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang apa ya, hal-hal sulit lah gitu selama di sana. Paling mentok-mentok batuk pilek terus luka, karena mereka itu kan kalau di hutan jarang pakai sendal, terus apa-apa juga misal berburu kemudian pergi ke hutan kan punya resiko yang berat lah gitu, entah kakinya luka ke apa namanya, ketusuk kayu kayak apa, kayak pokoknya semua hal yang berbau-bau luka itu banyak banget lah kejadiannya di Papua sana. Ya karena kan Papua kan identik nih sama malaria kan. Jadi di sana tuh aku melakukan banyak hal tentang kesehatan lah gitu, mulai dari penyuluhan, kami penyuluhan kesehatan, ngerjain penyakit malaria, ngerjain penyakit ini, penyakit itu. Pokoknya semuanya nggak hanya terfokus sama profesi kita masing-masing. Terus kalau sebagai seorang bidan aku ya paling nolongin persalinan, dan untungnya persalinannya nggak terlalu banyak juga kan waktu di sana. Mana aku sendiri lagi sebagai seorang bidan, nolongin partus sendiri, apa namanya, ngurusin KIA sendiri gitu kan. Memang sih dibantu sama teman-teman kan, mereka nemenin lah gitu. Cuman kan kalau tanggung jawab persalinan, ANC dan lain-lain kan bebannya di aku, jadi semuanya aku ngerjain. Terus uniknya lagi kalau persalinan di Papua sana itu mama-mamanya tuh kuat-kuat gitu. Jadi dengan kuatnya mereka tuh kita tertolong gitu kan, sebagai seorang bidan yang kecil ini, yang sendiri ini. Jadi aku tuh merasa terbantu dengan kuatnya mereka, baik dalam ngeden, kemudian apa ya, ya beberapa adat yang kadang adat-adat ini tuh membantu aku juga gitu kan. Jadi waktu ngeden itu nggak susah-susah. Terus juga kadang aku dipanggil setelah bayinya lahir, dan belum ada lah penyulit-penyulit yang begitu berat selama aku bekerja di sana. Sejauh ini tuh masih dalam tahap normal dan baik-baik aja. Semua bayi-bayi yang aku tolong pun sampai hari ini aku yakin mereka sehat gitu kan, nggak ada kendala yang
membuat mereka tuh gimana-gimana tuh nggak ada. Jadi itu juga sih yang membuat aku merasa terbantu selama 2 tahun di sana, dengan kondisi jalan yang ekstrim. Kalau mau ngerujuk juga, kalau nggak ada kendaraan nggak bisa gitu kan. Pokoknya serba sulit lah di sana. Itu selain suka dan duka yang tadi, bagian menyenangkannya itu adalah bermain sama anak-anak. Entah karena aku yang bawaannya memang suka sama anak-anak, main sama anak-anak itu seperti memulihkan energi gitu kan. Terlepas dari bagaimana indahnya Papua, bagaimana enaknya menjadi Nusantara Sehat tim aku adalah tim yang paling berat menurutku seumur hidup tuh tim aku tuh ya. Karena aku kemarin kan jadi ketua tim nih. Tim aku tuh berat banget bagi aku gitu, dengan kepala yang berbeda-beda dan permasalahan yang amat sangat pelik yang nggak bisa aku ceritakan di video ini, yang membuat aku kurus kering banget. Tapi aku nggak nyalahin teman-temanku ya, tapi ini memang benar-benar yang aku rasain lah gitu. Cuman ada aja sesuatu hal yang buat aku secara pribadi itu tuh happy. Kayak misalnya main sama anak-anak, terus alamnya Papua yang bener-bener luar biasa bagus. Apalagi daerahku itu ya, ada padang savana, ada air terjun, air panas kebar. Aduh pokoknya semuanya tuh bagus-bagus banget, bisa dinikmati gitu. Jadi walaupun ada banyak permasalahan, aku sedikit terbantu dengan lingkunganku juga gitu loh, dengan alam. Terus anak-anak itu mengajarkanku banyak hal, bahwa mereka dalam usia yang seperti itu tuh bisa bertahan dengan sangat baik gitu loh di hutan yang gak ada apa-apa gitu kan. Jadi banyak hal gitu, selain kesehatan, selain aku juga menolong kesehatan mereka, aku juga belajar banyak hal dari mereka. Mulai dari kemandirian, kuatnya mereka tinggal di sana, terus kesederhanaan, kerendahan hati. Aduh pokoknya aku tuh banyak banget belajar dari mama-mama di sana, belajar dari kakek nenek, bapak, adik-adik, semuanya anak-anak yang ada di sana tuh jadi makin menjadi manusia yang semakin berilmu dalam mempelajari karakter-karakter manusia gitu. Jadi dari sana tuh ya, aku tuh begitu mencintai daerah timur sampai hari ini. Entah kenapa hatiku itu selalu kayak manggil-manggil gitu loh, ke timur, ke timur, ke timur. Apapun yang berbau timur aku pasti suka, dan sampai hari ini belum bisa move on sebenarnya dari Papua. Tapi ya life must go on kan gitu. Jadi life must go on itu artinya hidup harus terus berjalan, nggak bisa dong kita tetap di sana terus. Jadi sekarang aku masih ngelanjutin NSI lagi di Lombok, tapi hati, kepikiran, terus segala kenangan itu nggak akan bisa lupa dari Papua sana. Ada banyak hal indah, ada banyak hal yang pahit juga di sana, yang mengajarkan aku untuk menjadi manusia yang seperti sekarang gitu kan. Banyak banget kegagalan, jatuh, bangun, sakit, penderitaan di Papua sana, tapi aku bersyukur, berterima kasih banget sama Kemenkes, sama tim Nusantara Sehat juga, terlebih sama Tuhan yang boleh mengirimkan aku menjadi salah satu tenaga NS di Papua sana. Bahkan bertemu dengan 6 orang temanku ini yang walaupun semuanya keras bagi aku, tapi adalah suatu hal dan anugerah yang luar biasa bisa ketemu sama mereka. Sekalipun mereka itu jadi luka tersendiri bagi aku, tapi aku banyak belajar juga dari mereka gitu. Jadi bersyukur aku bisa bertemu dengan mereka. Semoga luka-luka yang lama itu bisa terobati gitu kan. Aku tetap sayang sama mereka apapun kondisi mereka saat ini, sekalipun entah bagaimana komunikasi kami ke depan, tapi aku tetap menyayangi mereka. Dan aku berharap mereka semua dalam keadaan yang selalu baik, selalu dilindungi sama Tuhan, dan jadi manusia yang lebih baik, bukan jadi manusia yang lebih buruk dari sebelumnya gitu. Pokoknya ada banyak hal yang mungkin gak bisa aku ceritain di sini, tapi pengalaman selama 2 tahun menjadi Nusantara Sehat Tim itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan aku rasanya tuh sekarang ya di tahap ini tuh pengen balik lagi sebenarnya ke sana, tapi nggak mungkin kan. Ya mudah-mudahan ada waktu yang baik untuk bisa jalan-jalan ke sana, ketemu sama masyarakat lagi, setidaknya bisa temu kangen lah gitu. Nah buat teman-teman yang punya hati dan kerinduan untuk gabung Nusantara Sehat, semoga Nusantara Sehat bisa cepat buka rekrutmen, dan aku sangat-sangat berharap program ini akan terus berjaya gitu, biar teman-teman yang lain bisa ngerasain gimana nikmatnya menjadi tenaga Nusantara Sehat. Jadi tenaga Nusantara Sehat itu nggak hanya nikmat soal gaji teman-teman, ada banyak banget hal yang bisa kalian pelajari dan membuat kalian itu menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih berkembang gitu.
Jadi rindu sama Papua dan sama teman-temanku juga. Semoga mereka menonton video ini. Oke teman-teman, itu dulu video yang bisa aku bagikan buat teman-teman. Semoga jadi semangat yang baru buat kalian ke depannya. Aku berharap bisa ketemu kalian suatu saat nanti, entah di jalan, entah di kota mana gitu kan, ketemu kalian, bisa tegur sapa. Kalian juga bisa gabung jadi tim Nusantara Set ataupun Nusantara Set individu. Suatu hari nanti kasih kabar bahagia ke aku juga, Kak aku udah lulus, udah keterima NS gitu kan. Udah seneng banget dengernya. Semoga video ini bisa jadi berkat dan ilmu baru buat kalian. Tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara Sehat, dadah!